Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maulidia Triswiranti. Saya kelas 10 MIPA 6, bersekolah di SMA Negeri 1 Gading Rejo. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali teks biografi tentang salah satu tokoh filsafat Islam, yaitu Ibnu Sina. Kita masuk dalam bagian pertama, yaitu identitas. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Hasan Ibnu Ali Sina, namun dunia mengenal dirinya sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di sebuah desa bernama Hormeysan dekat Bukhara, wilayah Uzbekistan. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu masa kecil. Ayah Ibnu Sina bernama Abdullah dan ibunya bernama Satareh. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermazhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah, terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Mengenai biografi Ibnu Sina, dikatakan bahwa beliau menguasai berbagai ilmu seperti hikmah, mantik, dan matematika dengan berbagai cabangnya. Kesibukannya di pentas politik di Istana Mansur, Raja Dinasti Samani, juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Thohir Samsyud Daulah Dailami, dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan tidak mengurangi aktivitas keilmuannya. Bahkan safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajulmuk, penguasa Hamedan tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. Kita masuk dalam bagian ketiga, yaitu Ibnu Sina menulis kitab Qanun dan kitab Al-Shifa. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan, ia menyibukkan diri dengan menulis kitab Qanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang diberi nama kitab Al-Shifa. Namun, ketika harus bepergian, beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. Saat berada di dalam penjara, ia menyibukkan diri dengan mengubah bait-bait syair atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina, kitab Al-Shifa dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang masa. Al-Shifa ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat, mantik, matematika, ilmu alam, dan ilahiyat. Mantik Al-Shifa saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantik Islam. Sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyat dari kitab Al-Shifa sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. Kita masuk bagian keempat, yaitu sumbangan Ibnu Sina dalam dunia kedokteran. Dalam biografi Ibnu Sina diketahui dalam ilmu kedokteran, kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Kitab ini mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemah pada abad ke-12 Masehi, kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kini buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di Universitas Eropa. Ibnu Sina juga memiliki peran besar dalam pengembangan berbagai bidang keilmuan. Beliau menerjemahkan karya Aklides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Dalam masalah energi, ia memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa, cahaya, dan panas kepada khazanah keilmuan dunia. Dikatakan bahwa bapak ilmu kedokteran modern ini memiliki karya tulis yang dalam bahasa Latin berjudul The Congluturnation Legibus. Dalam salah satu karya tulis ini, ia juga membahas tentang asal nama gunung-gunung. Pembahasan ini sungguh menarik. Di sana, ia mengatakan kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. Pertama, menggelembungnya kulit
luar bumi, dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa. Kedua, karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi, sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. Angin juga berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya. Ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. Ibnu Sina dengan kekuatan logikanya sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika, bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan, dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. Menurutnya, seseorang baru diakui sebagai ilmuwan jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Ia sangat cermat dalam mempelajari pandangan-pandangan Aristoteles di bidang filsafat. Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles, ia mengaku bahwa beliau membaca kitab Metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Beliau menguasai maksud dari kitab itu secara sempurna setelah membaca syarah atau penjelasan metafisika Aristoteles yang ditulis oleh Farabi, filosof muslim sebelumnya. Dalam filsafat, kehidupannya mengalami dua periode yang penting. Periode pertama adalah periode ketika beliau mengikuti faham filsafat peripatetik. Pada periode ini, Ibnu Sina dikenal sebagai penerjemah pemikiran Aristoteles. Periode kedua adalah periode ketika ia menarik diri dari faham peripatetik dan seperti yang dikatakannya sendiri cenderung kepada pemikiran iluminasi. Kita masuk ke bagian kelima, yaitu Ibnu Sina dan filsafat. Di beberapa artikel yang menulis mengenai biografi Ibnu Sina, berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filsuf sebelumnya, semisal Al-Kindi dan Farabi, ia berhasil menyusun sistem filsafat Islam yang terkoordinasi dengan rapi. Pekerjaan besar yang dilakukannya adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam, tetapi juga merambah Eropa. Albertus Magnus, ilmuwan asal Jerman dari aliran Dominico yang hidup antara tahun 1200 sampai 1280 Masehi, adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen. Dialah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina. Filsafat metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofi yang kebenarannya diakui 2 abad setelahnya oleh para pemikir barat. Kita masuk ke dalam bagian terakhir. Ibnu Sina wafat. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah pada usia 58 tahun di Hamedan, Iran. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah, terutama dalam bidang media atau keilmuan kedokteran modern. Hingga saat ini kitab-kitabnya mengenai ilmu kedokteran banyak dijadikan sebagai referensi para sarjana-sarjana kedokteran dari barat. Nama Ibnu Sina bahkan banyak diabadikan sebagai nama tempat di berbagai negara di dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar kemajuan ilmu pengetahuan muslim di zamannya. Sekian, terima kasih. Itulah ringkasan biografi Ibnu Sina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.